Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mari Berbagi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang beberapa soal medan listrik. Oke, saya akan share screen beberapa soal. Kita akan mengerjakan sekitar 4 soal. Oke, perhatikan di sini ada soal kuat medan listrik pada sebuah titik yang berada 4 cm dari sebuah muatan min 8 kolom. Sebelumnya teman-teman sudah mencari tahu kalau misalnya kuat medan listrik itu rumusnya adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kita mengerjakan fisika, teman-teman harus diketahuinya terlebih dahulu. Kita akan tulis diketahui kuat medan listrik pada sebuah titik berada 4 cm, berarti R sama dengan 4 cm. Jangan lupa kita ubah ke meter, jadi 0,04 atau bisa kita tulis 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Setelah itu, sebuah muatan min 8 kolom, berarti Q-nya sama dengan min 8 kolom. Nah, di sini ada K, teman-teman. K, ingat kalau misalnya di hukum kolom, K itu merupakan konstanta, dan konstanta pasti bernilai sama, maka K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang yang ditanyakan kuat medan listrik, berarti yang ditanyakan itu adalah E-nya. Tinggal kita masukkan, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 8 per 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Baik, saya tahu sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 8 per 4 dikuadratkan berarti 16 dikali 10 min 2 dikuadratkan jadi min 2 dikalikan 2, ini dikali 10 pangkat min 4. Nah, 8 sama 16 bisa sama-sama kita coret ya, teman-teman. 8 sama 16, di sini 1, di sini 2. Nah, 9 sama 2 juga bisa kita coret, teman-teman. Nah, jadinya 4,5 ya, kali, di sini ada 9 dan ada min 4. Ingat kalau misalnya perpangkatan dibagi berarti dikurang 9 dikurang min 4, berarti sama aja 9 ditambah 4, jadinya 13. Nah, dikali 10 pangkat 13. Atau kalau misalnya pengen kita bulatkan angkanya si 4,5, jadinya dengan 45 kali 10 pangkat 13. Seperti itu. Nah, nanti tergantung opsinya. Kalau opsinya ada tanda minus, kalau misalnya teman-teman di opsinya ada tanda minus, berarti ditambahkan di sini tanda minus. Tapi kalau misalnya di opsinya tidak ada tanda minus, tidak usah ditambahkan tanda minus, karena minusnya hanya sebagai penanda saja kalau misalnya dia bermuatan negatif. Seperti itu untuk yang nomor 1. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini seperti tidak jauh dari hukum kolom kemarin ya. Nah, ini saya perkecil dulu biar muat. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini. Ingat kita tulis dulu diketahuinya supaya kita lebih mudah. Diketahui yang pertama ada muatan A. Ki A sama dengan 3 kolom. Ki B sama dengan 4 kolom. Jarak dari A ke C, RAC sama dengan 1 meter. Sedangkan RAB itu sama dengan 2 meter. Oke, sekarang ditanya kuat medan listrik pada titik C sebesar, baik teman-teman, di sini ada C, di sini ada A, dan di sini ada D. Kalau misalnya kita lihat
pengen mencari yang C, berarti itu adalah pengurangan dari muatan B dikurangi dengan muatan A. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Tadi saya bilang kalau misalnya muatan kuat medan listrik di C itu berarti pengurangan dari kuat medan di B dikurangi dengan kuat medan di A. Nah, berarti tinggal kita masukin rumusnya. K dikali QB per RB kuadrat min K dikali QA per RA dikuadratkan. Nah, ini kita sederhanakan lagi ya, karena di sini K-nya sama, di sini kan ada K, di sini juga ada K. Bisa kita persingkat lagi, bisa kita permudah lagi. Ini kita sederhanakan jadi K sama dengan QB per RB kuadrat dikurangi QA per RA dikuadratkan. Nah, ini ya, karena kan nilai konstantannya sama, jadi kita sederhanakan jadi seperti ini. Saya masukkan teman-teman, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya berapa? 4 ya, 4 per RB. Perhatikan teman-teman, B ke A adalah 2 meter. Kalau B ke C berarti pertambahan dari 2 meter ditambah 1 meter. Maka jarak dari RBC sama dengan 3 meter. Berarti di sini 3 dikuadratkan, dikurangi muatan A senilai 3 per RA 1 meter, 1 dikuadratkan. Nah, ini ke sini ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 4 per 9 dikurang 3 per 1. 9 kali 10 pangkat 9 dari sini. 4 kita masukkan 3 kuadrat 9 min 3 per 1 kuadrat. Jadinya 1. Seperti itu. Nah, ini jadinya kalau misalnya kita hasilkan jadi 9 kali 10 pangkat 9, ini jadi 23 per 9, min 23 per 9. Jadi ini bisa kita coret 9-nya. Nah, untuk operasi yang ini silakan teman-teman operasikan sendiri ya, karena ini masih sangat mudah. Nah, jadi ini hasilnya min 23 kali 10 pangkat 9, atau kalau misalnya di opsinya ada koma-komaan jadinya min 2,3 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Seperti itu. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa medan listrik di titik C memiliki arah ke kiri. Jadi negatif di sini menentukan arahnya ke kiri atau ke kanan. Nah, karena kuat medan magnet si C-nya itu minus, di sini hasilnya berarti kuat medan tersebut memiliki arah ke kiri. Seperti itu. Nah, ini contoh nomor 2. Baik, teman-teman, sekarang kita ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Q1 sama dengan 9 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb. Mempunyai jarak 9 cm. Kuat medan yang bernilai 0 terletak pada, nah, perhatikan teman-teman, ingat, seperti yang di hukum Coulomb. Kalau misalnya hukum Coulomb yang mempunyai sama dengan 0, hukum Coulombnya berarti yang dilakukan adalah F1 sama dengan F2. Sama dengan medan listrik. Pertama, biar nggak bingung, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui Q1 sama dengan 9 mikrocoulomb. Mikrocoulomb berarti 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Terus Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. R-nya sama dengan 6 cm. Baik, ditanyanya E0.
Oke, perhatikan teman-teman, di sini jarak 6 cm adalah jarak dari Q1 ke Q2. Sedangkan kalau semisalnya medan listrik 0 berarti di antara kedua muatan tersebut. Gitu. Nih, saya gambarkan lagi. Ingat ya, karena di sini mintanya bernilai 0, maka dia muatannya ada di tengah-tengah muatan Q1 dan juga Q2. Saya gambarkan lagi di sini. Oke, di sini ada Q1, di sini Q2. Nah, di tengah-tengah sini adalah kita anggap saja dia Q3 ya. Q3. Nah, tadi kata di soal sini, yang awal, Q1 sama dengan jarak dari Q1 ke Q2 adalah 6 cm. Nah, berarti dari Q1 ke Q2 itu jaraknya 6 cm. 6 cm. Nah, sekarang dari Q1 ke Q3 kita nggak tahu. Kita anggap itu X. Nah, sedangkan Q3 ke Q2 kita juga nggak tahu jaraknya berapa. Tapi tidak kita tulis X lagi. Sama aja kan, kalau misalnya Q3 dari jarak Q3 ke Q2 itu adalah X dikurangi 6 atau 6 dikurangi X. Nah, di sini kita tulis 6 dikurangi X. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi, dari Q1 ke Q3, itu kita anggap X. Karena jaraknya kita belum tahu kan berapa. Nah, sedangkan kalau misalnya dari Q3 ke Q2, berarti kalau Q1 ke Q3 itu X, dan Q1 ke Q2 itu hasilnya 6 cm, berarti kalau kita cari Q2 sampai Q3 adalah 6 dikurangi dengan X. Gitu. Nah, saya rasa teman-teman paham ya bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Oke, nih kita sepakatin ya, berarti R1 R1-nya sama dengan X, R2-nya sama dengan 6 dikurangi X. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukin. Ingat kalau misalnya rumus yang bernilai 0, berarti E1 sama dengan E2. Kita masukin rumusnya. K per R kuadrat sama dengan K per R kuadrat. K-nya bisa kita hilangkan ya teman-teman. Tinggal ini Q1, ini kedua, R1, R2. Nah, ke sini. Q1-nya berarti 9 kali 10 pangkat min 6 per R1-nya itu X dikuadratkan sama dengan Q2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per 6 min X dikuadratkan. Oke, 9 kali 10 pangkat min 6 per X kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per 6 min X 6 min X dikuadratkan. Nah, kalau misalnya saya tetap menuliskannya seperti ini, 6 min X dikuadratkan. Ini saya kali dengan akar. Kenapa dikali dengan akar? Supaya kuadratnya hilang di bagian X ataupun di bagian 6 min X. Saya kalikan akar. Berarti kita tulis, ini saya hapus ya supaya lebih muat. Oke, saya kalikan akar. Jadi saya tulis kembali akar 9 kali 10 pangkat min 6 per akar X kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 diakarkan per akar 6 min X dikuadratkan. Nah, seperti ini. Akar 9 berarti hasilnya adalah 3. Per akar
X kuadrat, kita hilangkan jadinya X. Sama dengan 4, akar 4 jadi 4. Kok jadi 4 sih? Jadinya akar 4, 2 per 6 min X dikuadratkan. Akar 6 min X dikuadratkan, ini kita hilangkan. Jadinya 6 min X. Oke, tinggal kita kali silang. Sini, ini ke sini. Nah, berarti 3 dikalikan 6, 18. 3 dikalikan min 9, min X, sama dengan min 3X. 2 dikalikan X, sama dengan 2X. Yang punya variabel kita pindah ruaskan, yang awalnya negatif jadi positif. 18 sama dengan 2X plus 3X. Nah, berarti 18 sama dengan 5X. Berarti X sama dengan, oke, ya cukup saya hapus dulu yang sebelah sini. Oke, berarti 18 sama dengan 5X. X sama dengan 18 dibagi 5. Sama dengan 3,6 cm. Seperti itu. Nah, yang 10 pangkat 6-nya saya hilangkan semuanya. Berawal karena tadi jadi tidak mesti diubah ke kolom, karena saya lupa kalau misalnya sentimeternya juga tadi belum diubah ke meter. Jadi yang 10 pangkat 6-nya tidak usah digunakan, langsung aja 9 dan 4-nya. Jadi hasilnya adalah 3,6 cm. Seperti itu. Semoga teman-teman dapat paham ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan nomor 4. Perhatikan di sini ada 3 muatan, ada Ki A, Ki B, dan Ki C dalam bentuk segitiga sama sisi. Pertama-tama kita bacakan dulu soalnya. Pada titik sudut A dan B, segitiga sama sisi ABC ditempatkan muatan masing-masing plus 3 nanokolom dan min 3 nanokolom. Panjang sisi segitiga 30 cm, maka besar kuat medan listrik di titik sudut C adalah dengan nilai konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baik, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Perhatikan di sini ada Ki A, Ki B, dan juga ada Ki C. Teman-teman masih ingat kalau misalnya medan listrik adalah suatu tempat yang masih dipengaruhi oleh listrik. Ya, sekali lagi medan listrik adalah tempat yang masih dipengaruhi oleh listrik. Nah, sedangkan berarti ketika ada di muatan C akan dipengaruhi oleh muatan B. Mereka saling berinteraksi nih keduanya. Sama kayak A ke C juga saling berinteraksi. Nah, yang dari A ke B juga sama, saling berinteraksi satu sama lain. Seperti itu. Nah, ini adalah clue untuk mengerjakan soal tersebut. Ingat, kalau misalnya muatannya pasti saling berinteraksi. A akan berinteraksi dengan C, A akan berinteraksi dengan B, begitupun juga B akan berinteraksi dengan A, B juga berinteraksi dengan C, dan C juga berinteraksi dengan A dan juga B. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya kita dibilang segitiga sama sisi, berarti setiap sudut A, B, dan C bernilai 60 derajat. Oke ya, 60 derajat. Perhatikan teman-teman, C berinteraksi dengan B, C berinteraksi dengan B, maka tanda panahnya pasti ke sini. Kenapa ke kiri, bukan tanda panahnya ke kanan?
Karena muatan yang ada adalah B. Di sini tidak ada muatan, makanya dia mengarahnya ke kiri, bukan ke kanan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana interaksi QA dan QC? Perhatikan teman-teman, QA ke sini kan arahnya. Nih, ke sebelah sini. Nah, ini bisa kita, kalau misalnya teman-teman belajar matematika, biasanya kita tarik garis lurus lagi ke sini. Supaya menghasilkan sudut di sini 120 derajat. Nah, harapannya teman-teman sudah paham ya untuk penentuan sudutnya. Berarti sudutnya ada 60 dan juga ada 120. Perhatikan teman-teman, kita harus menghitung supaya kita mendapatkan berapa kuat medan listrik di sudut C, berarti yang mempengaruhi sudut C adalah B dan A, maka kita harus mencari kuat medan B terhadap C dan juga kuat medan A terhadap C. Jadi kita tulis dulu satu-satu. Kita bisa tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui QA sama dengan 3 nanocoulomb sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 coulomb. QB sama dengan min 3 nanocoulomb sama dengan 3 kali 3 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Setelah itu, R-nya sama dengan 30 cm. Berarti kita ubah ke meter, jadi 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sorry. Sekarang kita kerjakan dulu satu-satu dari QA, QAC sama dengan K per R kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 per 30 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 per 900 dikali 10 pangkat min 4. 900 dari 30 pangkat 2 ya. Min 4 juga dari min 2 dikalikan 2. Berarti kesini ya teman-teman. Ini bisa kita coret. Jadinya tinggal 3. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 habis ya. 9 dikurang min 9, 9 ditambah min 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Sisanya berarti 3. Di sini 900 sudah kita coret 9-nya jadi sisa 100 atau 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 jadinya 3 per 10 pangkat min 2. Hasilnya 300 Newton per coulomb. Ini untuk QAC. 300 Newton per coulomb. Nah, sekarang kita mencari QBC. Tadi kita simpan di sini ya. QAC sama dengan 300 Newton per coulomb. Nah, ini. Sekarang kita kerjakan dengan QBC. Sama rumusnya, K per R kuadrat, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, dikali Q-nya 3 dikali 10 pangkat min 9 per 30 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kalau misalnya teman-teman tadi ingat, nilai dan angkanya itu sama, berarti hasilnya langsung aja 300 Newton per coulomb. Seperti itu. Nah, berarti kita dapat lagi QAB sama QBC harusnya.
IBC sama dengan 300 Newton per kolom. Nah, ini belum selesai teman-teman. Ingat kalau semisalnya kita menggunakan di sini adalah soal segitiga, berarti kita buat listriknya itu vektor ya. Kembali lagi ke vektor, di pelajaran kelas 10 kita akan menggunakan cara segitiga. Ini ya teman-teman, untuk yang nomor 4. E total sama dengan EAC kuadrat ditambah EBC kuadrat ditambah 2 dikali EAC dikali EBC cos theta. Berarti kita masukkan nilainya. Akar 300 dikuadratkan dikali 300 dikuadratkan ditambah 2 dikali 300 dikali 300 cos 120. Nah, teman-teman, 120-nya tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di awal. Berarti ini sama dengan akar 90.000 ditambah 90.000 ditambah, saya langsung ya, 300 kali 300 berarti 90.000 kali 2 180.000 dikali 180.000 dikali min setengah berarti akar 90.000. Ini kurang ya 0 ya, ditambah 90.000 ini jadinya 9 karena minus 90.000. Ini habis ya teman-teman. Sisanya jadi akar 90.000 sama dengan 300 Newton per kolom. Oke, saya buat lebih rapi deh. Hasilnya jadinya 300 Newton per kolom. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya 300 Newton per kolom. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir kok ribet banget ya, padahal kan tinggal 300 Newton per kolom aja. Karena posisinya ini adalah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi berarti kemungkinan pertama kondisinya gambarnya yang disajikan adalah segitiga sama sisi. Berarti setiap sudut akan sama. Yang kedua, jaraknya pasti sama. Yang ketiga, muatannya yang diketahui adalah sama. Nah, jadi kalau misalnya di soal lain muatannya berbeda, belum tentu ketiga muatan tersebut bernilai medan listriknya sama. Gitu. Jadi, yang sudah saya jelaskan bukan berarti teman-teman akan mengambil kesimpulan kalau ada soal segitiga seperti ini langsung saja semuanya sama gitu. Tidak, tapi dilihat lagi jaraknya dan juga muatannya. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sharing di Mari Berbagi channel kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila ada yang mau tanyakan silakan teman-teman komen, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman supaya ilmunya lebih bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.